Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Artika Sari, NIM 2302010141 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas MJ 504. Dosen pengampu Ibu Novidian Natasya Eskom MMSI. Saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Adapun 7 yang akan saya jelaskan yaitu: 1. Pengenalan SIM, 2. Data dan informasi, 3. Komponen utama MIS, 4. Sistem manajemen basis data atau DBMS dan CBIS, 5. Sistem informasi akuntansi, 6. Jenis-jenis MIS, 7. Sistem pendukung keputusan atau SPK. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengenalan SIM. SIM terbagi menjadi 3, yaitu definisi SIM, yaitu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi bagi pengambilan keputusan di organisasi. Selanjutnya, peran dalam pengelolaan, membantu manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan memantau aktivitas organisasi secara efektif. Selanjutnya, integrasi proses, mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen, memastikan alur informasi yang efisien di seluruh organisasi. Selanjutnya, pentingnya MIS dalam bisnis global. 1. Mendukung pengambilan keputusan. Ini memberikan data relevan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional, meningkatkan efisiensi operasi, yaitu mengintegrasikan informasi untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis. Selanjutnya, mengoptimalkan strategi kompetitif, yaitu membantu perusahaan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang dinamis. Oke, selanjutnya tentang perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Data merupakan kumpulan fakta mentah yang belum diolah dan bersifat objektif. Informasi ialah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan relevansi untuk pengambilan keputusan. Pengetahuan ialah informasi yang telah diintegrasikan dengan pengalaman, konteks, dan pemahaman individu. Oke, next selanjutnya, perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan, yaitu membantu pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang tepat, waktu, dan relevan untuk pihak manajemen. Yang kedua, mengintegrasikan data, yaitu menghubungkan berbagai sumber data untuk mendukung efisiensi operasional. Selanjutnya, mengoptimalkan sumber daya, membantu dalam perencanaan dan alokasi sumber daya organisasi. Ini adalah salah satu diagram tentang perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Oke, selanjutnya perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan yaitu peningkatan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya operasional melalui otomatis proses. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik, memberikan data akurat untuk analisis yang mendalam, mendukung inovasi, memungkinkan penciptaan ide baru melalui akses informasi yang lebih luas. Ini ada beberapa contoh gambar-gambar yang relevan untuk perbedaan antara data, informasi, dan pengetahuan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dan informasi. Karakteristik dan siklus hidup data, yaitu pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, survei, atau aktivitas pengguna untuk memulai proses pengolahan. Yang kedua, pemrosesan. Data mentah diproses menjadi informasi yang dapat digunakan melalui teknik seperti analisis, validasi, dan pengelompokan. Yang ketiga, penyimpanan. Data yang telah diproses disimpan di database pusat atau sistem pool untuk mendukung akses mudah dan keamanan. Yang terakhir, pemanfaatan ulangan. Data yang tersimpan dapat digunakan kembali untuk analisis lanjutan, pengambilan keputusan, atau mendukung strategis bisnis. Oke, next tentang kualitas dan relevansi informasi. Yang pertama ada akurat, informasi harus bebas dari kesalahan dan penyimpangan sehingga mendukung keputusan yang tepat dan berbasis fakta.
Yang kedua, relevan. Informasi yang disediakan harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu pengguna atau organisasi. Yang ketiga, terjamin. Informasi harus dapat diandalkan dan berasal dari sumber yang kredibel untuk menjadi kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, sesuai waktu, yaitu informasi perlu disajikan tepat waktu agar mampu memengaruhi keputusan dalam konteks saat ini. Kemudian selanjutnya tentang sumber data MIS. Sumber internal yaitu data operasi bisnis seperti transaksi penjualan, laporan keuangan, inventaris, dan data kerja karyawan. Yang kedua, sumber eksternal. Informasi dari pelanggan, media sosial, laporan industri, studi pasar, dan data ekonomi dari instruksi eksternal. Yang ketiga, sumber historis. Data historis yang telah disimpan digunakan untuk menganalisis tren atau pola jangka panjang. Yang terakhir, sumber teknologi. Data yang dihasilkan dari sistem otomatis atau IoT seperti sensor, aplikasi, dan perangkat cerdas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen utama MIS. Perangkat keras dan perangkat lunaknya, yaitu perangkat keras, komputer, server, penyimpanan data, dan perangkat lainnya menjadi tulang punggung untuk pengelola dan penyimpanan informasi. Perangkat lunak ialah aplikasi khusus seperti sistem ERP, CRM, dan alat analitik mendukung pengolahan, analisis, dan laporan data kritis. Pemeliharaan teknis, pembaruan perangkat dan perangkat lunak secara rutin diperlukan untuk menjaga performa dan keamanan sistem. Oke, next, orang dan proses. Peran pengguna. Operator analisis dan manajer bertanggung jawab dalam menginput, memproses, dan mengambil keputusan berbasis data dari MIS. Standar proses harus disusun dengan prosedur yang jelas dan efisien untuk memastikan data diproses dengan akurat dan waktu penyelesaian optimal. Pelatihan. Penggunaan membutuhkan pelatihan terus-menerus untuk memahami bagaimana memanfaatkan MIS secara efektif demi tujuan organisasi. Selanjutnya tentang jaringan komunikasi. Sistem jaringan, koneksi internet, dan perangkat komunikasi memungkinkan pertukaran data antar unit organisasi secara cepat dan aman. Keamanan data, enkripsi, firewall, dan kebijakan akses yang ketat harus diterapkan untuk melindungi informasi sensitif dari ancaman siber. Fleksibilitas komunikasi. Teknologi seperti cloud computing dan akses remote membantu memfasilitasi kerja jarak jauh dari kolaborasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data atau DBMS dan CBIS. Ada beberapa dasar-dasar DBMS, yaitu pengolahan data seperti DBMS dirancang untuk mengelola dan menyimpan data dalam jumlah besar secara sistematis, sehingga mempermudah akses dan manipulasi. Yang kedua, keamanan data. DBMS menawarkan fitur pelindungan data yang lebih baik dibandingkan FLAPME, termasuk kontrol akses dan enkripsi. Yang ketiga, integritas. Sistem ini minimalkan redundasi dan memastikan konsistensi informasi dalam seluruh database yang sering terhubung. Yang terakhir, efisiensi. Memanfaatkan DBMS meningkatkan performa mengolah informasi dibandingkan metode penyimpanan tradisional. Kali ini adalah contoh gambar-gambar database manajemen. Selanjutnya, tentang jenis-jenis CBIS. Ada 4, yaitu DSS atau Decision Support System. CBIS jenis ini membantu manajer dalam membuat keputusan strategis dengan menyediakan analitik dan skenario simulasi. Yang kedua, TPS atau Transaction Processing System. TPS fokus pada pengelolaan operasional sehari-hari seperti pencatatan transaksi, pembayaran, dan inventory. Yang ketiga, ACE atau Executive Information System. Sistem ini memberikan informasi yang relevan dan taktis kepada manajemen tinggi untuk pengambilan keputusan cepat. Yang terakhir,
MIS atau Manajemen Informasi Sistem. CBIS jenis ini memberikan laporan struktur dan dalam tentang performa operasional di berbagai fungsi perusahaan. Oke, selanjutnya tentang manfaat DBMS dan CBIS. Pengambilan keputusan seperti sistem DSDIS mempercepat analisis data, membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan fakta. Efisiensi operasional, penggunaan DBMS dan TPS mengurangi waktu proses administrasi, perbaiki workflow, dan meningkatkan produktivitas. Penyimpanan terpusat, sentralisasi informasi di DBMS memastikan dan mudah diakses bersama oleh berbagai departemen tanpa risiko inkonsistensi. Yang terakhir, fleksibilitas struktur sistem memungkinkan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis seperti penyesuaian data atau integritas teknologi baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Peran sistem informasi akuntansi adalah dukungan laporan, yaitu AIS membantu menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan terkini untuk kebutuhan internal maupun eksternal organisasi. Kepatuhan hukum, AIS mempermudah kepatuhan terhadap peraturan, perpajakan, dan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, pemrosesan efisien. Dengan teknologi modern, AIS mengotomatiskan proses pencatatan transaksi, mengurangi potensi kesalahan manusia. Adapun arsitektur AIS. Buku besar, yaitu modul ini mencatat semua transaksi keuangan organisasi dan menyediakan ringkasan untuk analisis dan pelaporan. Yang kedua, utang dagang. Fungsi ini membantu mengelola kewajiban pembayaran kepada vendor, memastikan pembayaran tepat waktu dan alur kas yang sehat. Yang ketiga, penggajian. Modul ini mengotomatisasi proses perhitungan dan pembayaran gaji, termasuk potongan pajak dan tunjangan karyawan. Terakhir, pengadaan. Mengintegrasikan proses pembelian dengan pencatatan akuntansi untuk kontrol biaya dan inventaris. Oke, next tentang integrasi dengan MIS. Aliran data, AIS dipadukan dengan sistem informasi lainnya untuk menyediakan data keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Dua aplikasi terintegrasi atau AIS dapat terhubung dengan modul MIS seperti pengelolaan sumber daya manusia dan inventaris untuk mendukung efisiensi operasional. 3. Pemantauan real-time. Konektivitas AIS dalam MIS memungkinkan pengawasan keuangan secara langsung, membantu organisasi merespon perubahan dengan cepat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis MIS. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS, otomatis data. TPS pengelola data transaksi harian secara otomatis untuk efisiensi dan akurasi. 2. Real-time processing. Pemrosesan data secara langsung memungkinkan pengelolaan informasi terkini seperti penjualan atau inventaris. Yang ketiga, keandalan. Sistem ini memastikan data penting tidak mudah rusak atau hilang meskipun diproses dalam volume besar. Next, tentang sistem pendukung keputusan atau SPK. Analisis kompleks SPK memungkinkan pengelolaan data yang kompleks, membantu manajer memahami pola makan. Kedua, simulasi keputusan. Sistem ini menyediakan simulasi untuk memilih opsi terbaik dalam berbagai skenario bisnis. Terakhir, integrativitas. Pengambilan keputusan menjadi lebih fleksibel dengan integrasi data dan info penggunaan secara interaktif. Sistem informasi eksekutif atau EIS. Informasi strategi, sistem ini menyajikan laporan struktur untuk mendukung strategi perusahaan. Fokus manajemen atas EIS dirancang khusus agar eksekutif memonitor kinerja apalagi menyeluruh. Terakhir, grafi dan dashboard pada EIS mempermudah analisis mendalam terhadap data perusahaan.
Oke, selanjutnya yang terakhir saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung atau keputusan SPK. Komponen DSS basis data menyimpan informasi yang relevan untuk membantu analisis dan pendukung mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Model memungkinkan simulasi dan perhitungan skenario yang kompleks untuk membandingkan berbagai opsi keputusan. 3. Terbuka penggunaan. Menyediakan sistem interaktif yang tidak mudah diakses untuk membantu pengguna dalam membuat data dan memahami hasil analisis. Ini adalah manfaat DSS dalam pengambilan keputusan. Analisis skenario membantu mengevaluasi berbagai kemungkinan dan dampak keputusan melalui simulasi berbasis data. Prediksi hasil, sistem memanfaatkan data histori untuk memproyeksikan hasil yang depan, membantu keputusan yang tidak terarah. Penghematan waktu, mempercepat proses pengambilan keputusan dengan informasi struktur yang sesuai dengan kebutuhan. Integrasi dengan jenis MIS lainnya. Kolaborasi dengan TPS, DSS menggunakan data operasional dari TPS untuk memberikan analisis yang mendukung keputusan strategis. Dukungan dari CBIS, DSS memanfaatkan informasi sistem berbasis komputer untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam dan akurat. Informasi dalam MIS, DSS bekerja dalam ekosistem MIS untuk mengintegrasikan data dan menjamin kelancaran proses pengambilan keputusan. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.